Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Nasrullah dalam pembelajaran pengelolaan bisnis retail di kelas 11 tentunya. Oke, sebelumnya kalian sudah banyak belajar tentang apa saja sih materi yang akan dipelajari di kelas 11 gitu ya. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke dalam materi bab pertama tentang pengertian bisnis retail. Jadi di sini kita akan belajar tentang bisnis retail berdasarkan KIKD yang sudah ditetapkan. KIKD yang ditetapkan adalah memahami bisnis retail. Yang kedua adalah melakukan bisnis retail. Materi pokoknya adalah pengertian bisnis retail dan bisnis eceran. Yang kedua, persamaan dan perbedaan bisnis retail dan bisnis eceran. Tujuannya apa sih kita belajar bab ini? Ya, tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dari bisnis retail dan bisnis eceran. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu menyebutkan persamaan dan perbedaan bisnis retail dan bisnis eceran. Selama ini kita tahu bahwa kita sering mendengar bisnis retail itu bisnis yang seperti apa sih? Atau mungkin bahkan kalian sudah memahami dan mengetahui seperti apa bisnis retail. Misalkan apa? Ya betul, misalkan kayak Alfamart, Indomart, itu kan bagian dari bisnis retail yang berskala mini, gitu kan, mini market, lebih modern. Terus yang hypernya juga ada Hypermart, ada Giant, ada Ramayana, itu kan juga bagian retail, ya kan. Nah yang bisnis eceran tentu gitu kan kita tidak asing bisnis eceran itu. Di sekitar kita sangat banyak gitu ya, warung-warung ucok gitu ya. Warung-warung kecil kan di sana kan banyak tuh eceran, ya kan? Jadi untuk memahami lebih lanjut, bolehlah kita secara detail seperti apa sih pengertian dari bisnis retail itu. Jadi kita bisa langsung saja ke dalam pengertiannya. Baik, kita langsung saja ke dalam pengertian bisnis retail. Apa sih bisnis retail itu? Oke, di layar sudah dijelaskan bahwa retail atau retail adalah aktivitas perniagaan yang melibatkan penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Barang yang dibeli dari bisnis retail akan digunakan konsumen sebagai konsumsi pribadi atau keperluan keluarga dan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Jadi itu adalah fungsi pengertian dari retail. Jadi barang atau jasa yang langsung dijual kepada pembeli tujuannya untuk dikonsumsi langsung. Jadi tidak untuk dijual kembali. Jadi ketika kita menjual barang itu untuk dijual kembali, itu namanya bukan retail. Jelas ya? Jadi retail itu adalah menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir. Jadi konsumen ini menggunakan untuk keperluan pribadi. Berikutnya adalah jenis bisnis retail. Di sini ada dua jenis. Secara garis besar, usaha retail yang berfokus pada penjualan barang sehari-hari terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah usaha retail tradisional. Dan yang kedua adalah usaha retail modern. Tradisional kita bisa lihat di gambar. Di sana ada toko sepatu gitu kan. Ini kalau di Depok berarti adanya di mana ini ya, masih ada ya sekarang ya? Oh mungkin di Jalan Baru tuh, dekat Depok Baru gitu ya, dekat stasiun Depok Baru itu ada tuh. Ya. Itu mungkin di mana tuh ya? Boleh lah, yang nggak boleh kasih tahu yang daerah Depok gitu kan. Kalau di Bogor banyak itu di Pasar Anyar. Ya kan? Nih, nah yang kedua adalah usaha retail modern. Kita bisa lihat tadi udah disebutkan di awal banyak sekali usaha retail modern. Lebih tertata rapi. Tuh di sana ada gambarnya juga. Lebih tertata rapi. Tadi yang paling gampang, yang paling dekat dengan kita adalah Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah usaha retail tradisional. Ciri-cirinya usaha tradisional itu seperti apa sih? Di sini saya tuliskan ada 5 ciri dari usaha retail tradisional. Ciri yang pertama adalah sederhana. Tempatnya tidak terlalu luas. Terus yang kedua adalah barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya. Hanya paling ya 5 jenis lah gitu kan ya. Atau bahkan cuma 1 malah kebanyakan. Ya. Terus yang ketiga adalah sistem pengelolaan atau manajemennya masih sederhana.
Tentu, karena dia baru mengelola beberapa produk saja, tidak banyak. Jadi ya dibilang masih sederhana gitu pengelolaannya. Terus yang keempat adalah tidak menawarkan kenyamanan berbelanja dan masih ada proses tawar menawar harga dengan pedagang. Jadi dalam literasi tradisional yang menentukan harga adalah tawar menawar tadi. Jadi kita menawar, masih bisa menawar di sana. Jadi yang tadinya harga 5.000 kita tawar jadi 3.500. Itu bisa saja terjadi, jadi harga berubah, yang harga awal ada 5.000, setelah ada proses tawar menawar jadi 3.500. Wajar karena masih tradisional. Yang berikutnya adalah yang kelima, produk yang dijual tidak dipajang secara terbuka sehingga pelanggan tidak mengetahui apakah retail memiliki barang yang dicari atau tidak. Ya, betul. Jadi ketika kita datang ke retail tradisional, memang kita terkadang susah untuk mencari barang yang kita inginkan. Kita berpikir bahwa seringnya kita berpikir ada tidak ya, gitu kan ya. Di sana ada tidak ya? Ah, sepertinya nggak ada, soalnya nggak kelihatan di dalam pajangannya atau displayannya. Akhirnya kita lewat begitu saja. Berbeda dengan retail modern. Nah, retail modern berbeda dengan retail tradisional. Di sini juga sama, di sini ada 6. Saya tuliskan ada 6 ciri-ciri dari retail modern. Yang pertama, tempatnya luas. Betul, gitu kan. Berbeda dengan tradisional tadi hanya paling berapa petak saja gitu kan tempatnya ya. Tapi kalau di dalam retail modern itu tempatnya luas. Kalian bisa boleh masuk ke apalagi lebih luas tuh, seperti misalkan ada Carrefour, Transmart, Widya Wisartika, misalnya ada Carrefour, ada Giant, ada yang udah tutup Giant gitu ya, ada Hypermart dan sebagainya. Itu kan sangat luas tempatnya. Walaupun level mini, misalnya seperti Alfamart, Indomart, itu juga dibilang luas gitu kan, kita enak gitu kan buat berbelanjanya. Terus yang kedua adalah barang yang dijual banyak jenisnya. Betul gitu kan, jangankan yang lebih gede lagi, yang mini aja kita bisa lihat banyak sekali jenisnya. Kurang lebih mungkin bisa ada 5.000 produk di dalam satu mini market, ya kan? Karena banyak sekali gitu, bermacam-macam. Dari kebutuhan pokok sampai dengan kebutuhan biasa gitu kan. So, ada semua di sana. Yang berikutnya adalah yang ketiga, sistem pengelolaan dan manajemennya terkelola dengan baik. Betul, karena di dalam suatu retail modern itu akan terkonsep dan sudah memiliki sistem dalam pengelolaannya. Karena dia skalanya lebih besar lagi. Tadi dibilang barang-barangnya banyak, tempatnya luas. Jadi kalau tidak memiliki sistem yang baik, maka akan menjadi kendala dalam proses pengoperasiannya. Makanya di sini dalam retail modern itu manajemen terkelola dengan baik. Terus berikutnya adalah yang keempat, menawarkan kenyamanan berbelanja. Tentu gitu kan ya, tidak asing lagi. Ketika kita masuk ke dalam retail modern, kita akan disuguhkan yang pertama, ketika masuk saja sudah berasa dinginnya gitu kan ya. Itu membuat kita jadi nyaman gitu kan, karena ada AC gitu kan. Jadi kita masuk ke sana, wah enak nih, dingin, sejuk di kita. Jadi ada kenyamanan di sana. Kadang juga ada beberapa retail yang menyetel istilahnya, ia menyetel lah, memberikan audio gitu kan, baik dalam bentuk musik, nyanyian dan sebagainya. Itu kan kalau untuk orang-orang tertentu kan bisa menjadikan rasa nyaman. Terus selain daripada itu juga retail modern itu terkadang menerapkan suatu pelayanan gitu kan, ada standar pelayanannya itu di sana. Jadi ketika kita masuk kan kita bisa lihat tuh, kalau ke minimarket, selamat pagi Pak gitu kan, terkadang seperti itu. Silakan berbelanja kan. Jadi ada pelayanan di sana sehingga konsumen pun merasa nyaman ketika masuk ke dalam minimarket atau hypermarket lah. Ya, berikutnya adalah harga jual sudah tetap atau fixed price, sehingga tidak ada proses tawar menawar. Betul, berbeda dengan retail tradisional tadi. Jadi masih ada tawar menawar. Harga 5.000 masih bisa kita tawar menjadi 3.500. Tapi kalau di retail modern nggak bisa menawar kita, karena di sana udah terpampang jelas harganya. Misalkan ada air mineral gitu kan, di sana harganya sudah tertera 3.500. Kita tidak bisa menawar, kita hanya bisa langsung membayarnya. Karena semua sudah tertera dengan baik. Label harganya semua sudah ada di sana. Jadi tidak ada proses tawar menawar. Terus yang keenam adalah pemajangan produk pada rak terbuka sehingga pelanggan bisa melihat
memilih, bahkan mencoba produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli. Betul, karena di dalam retail modern semua barang sudah terdisplay dengan baik, tertata dengan baik, rapi gitu kan ya. Hampir semua barang di display gitu kan, tujuannya untuk ya terjual barang tersebut gitu kan. Jadi kita masuk dalam retail modern, kita bisa mencari misalkan untuk yang perempuan mencari apa namanya sabun cuci muka, itu di sana ada gitu kan, berbagai merek gitu kan, berbagai merek ada. Atau mungkin yang laki-laki juga mau membeli gel gitu kan, buat rambut, minyak rambut juga di sana banyak pilihannya dan kita bisa langsung melihat di sana. Makanya lebih ya dibilang lebih nyaman, lebih nyaman. Ya, jadi sangat berbeda antara retail tradisional dan retail modern. Itu tadi sudah dijelaskan ciri-cirinya. Berikutnya adalah tadi kita udah bicara dengan bisnis retail. Nah, sekarang adalah perdagangan eceran atau bisnis eceran. Ya, pengertiannya apa sih? Perdagangan eceran adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan eceran adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai dengan kepada konsumen. Jadi pedagang eceran itu tadi yang disebutkan di awal seperti di ya dekat-dekat rumah kita lah. Ya, ya tradisional juga dibilangnya, tapi dia lebih komplit gitu kan ya. Kita bisa lihat tadi di warung ucok gitu kan, hampir semua orang menyebutnya warung ucok gitu ya. Di warung ucok itu banyak, walaupun sebenarnya bukan ucok juga namanya, ya kan? Tapi seringnya kita melihat warung ucok. Ya itulah jenis daripada bisnis eceran atau perdagangan eceran. Itu tetap yang membeli kan konsumen akhir, sama-sama konsumen akhir membeli untuk diproduksi, untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual lagi. Ini contohnya juga banyak nih. Ya, jadi eceran sama persis menjual juga banyak barang gitu kan. Banyak barang di sana tapi dia sifatnya eceran di sana. Oke, di sini ada persamaan dan perbedaan bisnis retail dan bisnis eceran. Jadi di sini bisnis retail dan bisnis eceran. Persamaannya adalah saluran distribusinya. Itu sama gitu kan. Dari distribusi awal dikirim ke retail lalu dijual ke konsumen akhir. Begitupun sama bisnis eceran, cuma bisnis eceran lebih rumit. Ya, lebih rumit karena banyak di sana. Tapi intinya sama-sama saluran distribusinya adalah sama. Ya, dari satu sumber. Terus yang kedua adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir, bukan untuk keperluan bisnis atau dijual kembali. Jadi sama-sama gitu. Jadi di bisnis retail pun sama untuk konsumen akhir, di bisnis eceran juga sama untuk konsumen akhir, digunakan untuk diri sendiri dan keluarganya. Itu persamaannya. Jadi yang pertama adalah saluran distribusinya itu sama. Yang kedua adalah kegiatan yang menjual kepada konsumen akhir. Itu adalah persamaan antara retail dan eceran. Nah, sekarang perbedaannya apa? Di sini ada perbedaannya adalah di dalam bisnis retail tidak memerlukan banyak perantara, yaitu produsen, pengecer, dan konsumen akhir. Jadi produsen langsung ke retail, di sini misalkan minimarket atau hypermarket dan sebagainya. Jadi produsen langsung ke minimarket langsung ke konsumen akhir. Nah, itu perbedaannya. Tidak kalau dalam bisnis eceran itu akan lebih banyak. Ya kan memerlukan banyak perantara. Jadi produsen orang yang pertama dikirim ke agen, ya kan? Dari agen dikirim ke grosir gitu kan? Dari grosir baru ke pengecer. Ya, misalnya tadi warung ucok tadi gitu kan. Jadi warung ucok baru ke konsumen akhir. Jadi lebih banyak perantaranya. Ya kan? Ada produsen pertama, terus dikasih ke agen, dikirim ke agen, dari agen dikirim ke grosir, dari grosir dikirim ke pengecer, dari pengecer baru konsumen akhir. Itu perbedaannya. Jadi di bisnis retail itu simpel gitu kan, hanya 3 saja. Ya kan? Produsen, pengecer, dan juga konsumen akhir. Tapi di bisnis eceran itu lebih banyak, yaitu produsen, agen, grosir, pengecer, baru konsumen akhir. Ya, jadi itu adalah persamaan dan perbedaan antara bisnis retail dan bisnis eceran. Oke, jadi itu saja
pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Tadi kita belajar tentang pengertian dari bisnis retail, pengertian dari bisnis eceran, dan jenis-jenis dari bisnis retail, juga perbedaan dari bisnis retail dan bisnis eceran. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian lebih banyak mengetahui dan semakin mengetahui apa sih bisnis retail dan bisnis eceran itu. Ya, di materi berikutnya kita akan belajar lagi lebih dalam mengenai bisnis retail. Ya, semoga bermanfaat, selalu dalam lindungannya, selalu dalam kesehatan. Ya, jaga diri. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.